belakang kita belajar sinkronisasi. Untuk pasien mau saya share dulu ya. Jadi ini yang saya sampaikan ke Anda kemarin, ya. Jadi operasi paralel, Anda kan sudah dapat kemarin teorinya ya, sekarang refreshing kerja, refreshing, Anda mengingat-ingat apa itu paralel dan bagaimana prosedur dan persyaratannya, kemarin sudah refresh sedikit. Kemudian dilakukan operasi paralel untuk meningkatkan kapasitas, ya. Jadi meningkatkan kapasitas dari sumber, yang ini adalah pembangkit. Yang baru saya sampaikan bahwa apa itu paralel bisa antara pembangkit, bisa juga antara pembangkit dan jaringan, ya. Ini Anda bisa lihat ini di layar Anda. Bisa, Pak. Bisa, ya, Pak. Oke, ya. Dasar teori kemarin sudah Anda dapatkan ya kemarin. Kenapa tekanan harus sama, frekuensi harus sama, urutan fase yang sama. Kemarin sudah di sedikit Anda juga sudah tahu ya kan. Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi apa saja. Kemudian untuk melihat tekanan, kemarin juga saya tanyakan ada pakai voltmeter di dua sisi, frekuensi juga bisa di dua sisi, urutan fase, ya kan, kemarin juga sudah Anda ketahui ya. Nah kemudian untuk urutan fase, ya, urutan fase ini sebetulnya bisa pakai alat ukur ya namanya apa itu namanya ya kayak voltmeter. Lupa namanya ya. Jadi kayak voltmeter ya, ada tiga kabel yang masing-masing ditapkan pada masing-masing fasenya. Nanti kalau dia muter ke kanan, berarti urutan fasenya ke kanan, ke kiri urutan fasenya ke kiri ya. Dengan meter. Tapi kalau dengan selain itu bisa juga dengan indikator yang di alat sinkron. Anda sudah belajar juga. Ada berupa lampu-lampu yang kita sebut dengan lampu sinkronoskop. Ada 3 macam hubungan. Anda pernah dapat ini ya, 3 macam hubungan untuk sinkronoskop. Ada hubungan gelap, ada hubungan terang, ada hubungan gelap terang. Ini pernah dapat ya? Yang hubungan gelap seperti apa, hubungan terang seperti apa, hubungan gelap seperti apa ya? Kalau gelap terang, hubungan gelap itu nanti kalau lampunya ini kita punya 3 indikator lampu seperti ini ya. Masing-masing ini lampu ya kan, ada 3 buah lampu. Nanti kita hubungkan buat hubungan sedemikian rupa kalau lampunya padam semua. Mudah-mudahan sini. Oh enggak ada sini ya. Enggak disampaikan ya. Nanti Anda lihat di gambar di teori ya, di dasar-dasar sana ada gambar sedikit teman enggak mewakili ketiga-tiganya ya. Jadi ada sistem gelap terang, sistem gelap. Jadi kalau indikator lampu itu nanti gelap mati semua, artinya dia semuanya sudah terpenuhi hubungannya dari sisi
tegangan ya, kemudian dari sisi frekuensi dan urutan fasenya sama. Kemudian kalau hubungan terang, kalau lampu nyala semua, ya, semua terang semua dari ketiga-tiganya, kita menggunakan 3 buah lampu indikator yang seperti ini susun. Kalau dia gelap terang semuanya, dia berarti sudah tegangannya sesaat sama. Kalau sistem hubungan gelap terang, namanya gelap terang campuran, tidak ada salah satu lampu yang dia gelap, kemudian lampu yang lain nyalanya terang, itu berarti dari sisi tegangan saatnya sama. Nah, dari ketiga sistem lampu tersebut yang banyak dipakai pembangkit, itulah sistem campuran untuk gelap terang. Tapi yang kalau di pembangkit biasanya dari tidak ketiga lampu dipasang, cukup satu indikator lampunya saja. Jadi lampu yang hubungan yang ini ada yang gelap terang ya, yang gelap terang. Ini yang gelap terang, artinya kalau ini misalkan di sini dari apa itu, ini PLN ya, ini ada jaringan ya, jaringan di sini pembangkit ya, di sini pembangkit ya. Maka kalau tegangan di sini dan di sini sama, kita tahu bahwa ada lampu ini menunjuk akan nyala kalau dia mempunyai beda potensial antara dua titik yang dihubungkan memenuhi syarat untuk dia hidup. Kalau Anda pasangkan voltmeter di sini, dia kalau tegangan ini sama dan ini sama, maka beda potensial antara titik dan titik ini adalah 0. Kalau 0 berarti voltmeternya tidak jalan. Indikator kalau pakai lampu ya lampunya mati, betul-betul mati, full mati. Kalau di sini ini menyilang, lampu ini dapat sini, lampu ini dapat sini disilang. Artinya kalau ini mati, dua lampu ini nyala terang. Jadi hubungan campuran gelap dan terang. Nah, kalau di pembangkit yang ini biasanya tidak dipasang, cuma satu aja. Kalau Anda control room, di sana ada monitor ya, monitor Anda bisa lihat lampunya hanya satu ya, yang ini tidak dipasang indikator. Selain itu yang di pembangkit masalah yang lain-lain mesti hubungan fase, urutan fase dan lain-lain sudah di set dari awal mengikuti standar yang ditentukan ya, minggu kemarin sudah sampaikan. Nah, selain indikator ini ada juga indikator sinkronoskop. Jenis sinkronoskop ini modelnya macam-macam. Ada yang model klasik seperti ini, ada juga model apa itu kayak lampu gitu ya. Ada lampu ya, ada lampu ini kecil lampu ya. Macam-macam modelnya ya. Nah, seterusnya lampu-lampu ini. Nah, indikator ini untuk apa? Jadi kalau di model seperti ini dan sama, di sini ada dari pembangkit, di sini dari jaringan ya, dari jaringan. Nah, kalau indikator tegangan dipasang voltmeter, jelas bisa lihat ada voltmeter, Ya. Kalau frekuensi di sisi ini juga ada frekuensi, kalau di pembangkit di sisi sini juga ada frekuensi. Ada frekuensi. Jadi kita bisa lihat frekuensi berapa. Nah, frekuensi itu ada yang model digital, ada yang model analog ya. Kalau model analog mungkin dari sisi apa itu ketelitiannya kita baca kurang teliti. Nah, tetapi dari sisi sini kita bisa melihat juga frekuensi, cuman frekuensi bukan selisih berapa volt gitu ya. Frekuensinya besar mana ya. Juga masih besar mana dan masih jauh enggak perbedaannya antara pembangkit dan jaringan.
Ya. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk melihat sudut fasanya. Ya. Nah, indikator ini kalau ada ke pembangkit untuk mengoperasikan pembangkit itu ada yang namanya SOP, ya, standar operating procedure. Jadi prosedur mengoperasikan pembangkit sudah tertulis detail di sana, urutannya dari mulai mana saja, mulai dari Anda menjalankan boilernya, boiler sendiri. Untuk menjalankan boiler itu ada urutannya, mana dulu yang harus Anda jalankan. Anda memasukkan bahan bakar dulu, apakah Anda memasukkan udara bahan bakar dulu, atau Anda sebelum masukkan bahan bakar, sebelum udara tekan, Anda harus melakukan purging dulu, ya. Pernah dengar purging? Pernah dengar? Pernah, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, nanti tahu. Jadi purging itu untuk untuk udara pembakaran itu kan, dalam udara pembakaran itu kan ada namanya udara masuk, ada bahan bakar masuk, ya. Jadi begitu dimatikan, ya, jadi suplai itu dimatikan, kayak bahan bakar biasanya kan tidak langsung otomatis habis, ya, kayak beli bahan bakar buat bensin, ya, begitu tek habis kan, karena masih ngocor dikit, ya. Bahan bakar yang di pembakaran ya seperti itu juga. Nah, itu, ya, itu kalau tidak kita buang dulu sebelum kita melakukan proses menghidupkan boiler, itu harus dibuang dulu. Sisa-sisa bahan bakar yang ada di situ harus dibuang dulu. Kenapa? Kalau nggak dibuang, tiba-tiba kita menyalakan udara, memberikan api, tiba-tiba nanti akan kita beranggapan bahwa itu sudah bersih, karena masih ada bahan bakar di situ, akan terjadi ledakan kecil. Jadi itu harus ya dibersihkan dulu. Kalau kayak proses pemvakuman, ya. Jadi tabung vakumnya, ya, itu harus untuk vakum harus dihabiskan dulu supaya bisa betul-betul nyedot yang kita vakum masuk, ini namanya purging, ya, itu nanti di SOP. Nah, urut-urutannya ada. Boiler apa dulu, sampai menghasilkan uap seberapa, tekanan berapa, temperatur berapa, dan seterusnya. Masuk boiler harus apa, urutan ada semua, ya. Nah, ini kalau menurut SOP, kalau sudah masuk ke sini, ya, ini ada jarum, ya, ada jarum. Jarum ini kalau SOP-nya harus muter ke kanan. Namanya kalau di SOP-nya arah fast, ya. Fast itu istilahnya fast itu muternya ke kanan, ya, harus muter ke kanan. Kalau slow dia muter ke kiri. Ini indikator dari apa? Kalau di sini sebuah pembangkit, di sini punya frekuensi, di sini juga punya frekuensi, ya. Kalau frekuensi di sebelah sini lebih besar, ya, di sini lebih besar daripada sini, ya, maka arah, kalau itu vektornya mengarah ke sana, ya, ke sana, sehingga jarum ini muternya ke sana. Nah, itu indikator bahwa frekuensi di pembangkit kita lebih besar daripada di jaringan. Sebaliknya, kalau ini muter ke arah slow, ya, ke arah sana, artinya pembangkit kita frekuensi lebih kecil daripada frekuensi di jaringan. Jadi mana yang lebih besar, dia dorong yang lebih kecil, alirannya, ya. Nah, itu bisa indikator, oh muternya ke sana, ya, muternya ke kanan atau ke kiri, ya. Tapi kita nggak tahu persis berapa deltanya. Nah, kita bisa melihat masih besar apa masih kecil, bedanya itu dari kecepatan putarnya. Kalau kecepatan putarnya cepat, ya, cepat, artinya beda frekuensi antara pembangkit dan generator kita masih tinggi.
ya, masih tinggi. Kalau muter ke sana berarti pembangkit kita frekuensi lebih besar, maka untuk menyamakan frekuensi dengan jaringan, putaran dari pembangkit dari turbin kita harus kita turunkan. Kita turunkan supaya ini juga muternya pelan. Ya. Jadi kalau sama persis, ya ideal berhenti. Kalau persisnya pas substitusi ya berhenti. Kalau sama persis dia berhenti, ya pas berhentinya di titik mana ya dia akan berhenti. Kalau pas di posisi ini, pas posisi sini akan terjadi kesetimbangan sama persis, dia akan berhenti di sebelah sini ya. Nah gitu. Sebaliknya kalau muternya ke sana, ya ke arah sini, ke arah pembangkit, ke arah kiri. Kalau saya melihat layar, ya, itu berarti pembangkit kita frekuensinya lebih kecil daripada frekuensi di jaringan. Itu nanti akan ada dampaknya, ya, itu sesuai dengan kalau dilihat SOP ya, SOP-nya seperti itu, kanan atau kiri. Kalau lampu-lampu sama, ini sini lampu-lampu lain kecil ya, ini juga akan kalau posisi fast seperti pembangkit kita lebih besar ya, ini juga akan muter lampu ini gantian, tek muter ini ya, terus gantian muter ke sana. Sama dengan ini sebetulnya fungsinya. Kalau ini analog, ini lampu ini muter gantian gitu. Kalau ke sana juga berarti pembangkit lebih kecil, kalau muter ke sana pembangkit kita lebih besar, sama aja. Sama saja. Tapi kalau kita praktek, kita nggak punya ini, kita dapat aja ya, padahal nggak mahal ya, nanti pakai voltmeter ya. Intinya Anda tahu bahwa untuk membedakan frekuensi, ya, ada frekuensi meter di pembangkit, ada frekuensi meter di generator. Bisa juga kita indikatornya kita lihat dari indikator sinkronoskop ya. Ini kalau Anda ke lab, di lab motor bakar ya, sana ada diesel, ini ada, cuman nggak rusak, udah lama sekali nggak bisa dipakai ya pembangkit diesel kita yang di ruangan ya, lab atas di pojok, di bagian pojok juga ada di bawah juga ada ya, di bawah sebelahnya boiler itu ada motor bakar, itu yang paling ujung itu ada LPD sebetulnya ya, nggak jalan lama. Bisa dilihat. Nih ya. Nah, ini frekuensi tadi, tadi sebelum ada memperhatikan ini tentu tegangan dulu ya. Tegangan dilihat sama ya kan. Kapan ini untuk timing sebetulnya. Kapan saatnya kita boleh memasukkan switch ya untuk menyambungkan antara generator dan jaringan. Jadi kalaupun ini sama ya, yang ada ukur dengan alat ukur voltmeter dan tegangan efektif ya, yang kita pakai ada tegangan sesaat ya, nanti dengan saat sama ya. Yang penting Anda tahu ada indikator dulu ya. Nih, indikatornya ini adalah gambaran rangkaian ya. Anda sudah asing ini, yang ini apa itu pembangkit, dan ini dianggap dari sumber sama-sama bangkit. Ini gambarnya dua buah generator sama ya. Ini antara generator 1 dan generator 2. Kalau gambar seperti ini berarti yang kita atur yang sebelah sini ya. Ini ngikutin sumber yang dihasilkan oleh generator sini. Jadi generator ini dengan beberapa jaringan ya, jaringan sudah stabil, ini mau masuk. Jadi kalau di pembangkit sebetulnya ada unit 1, unit 2, unit 3 khususnya sama seperti ini. Ada 2 atau 3 atau 4 ya, sama maksudnya satu-satu ke pusat jaringan. Ini yang lampu-lampu bulan tadi ya, gambarannya. Ini skematiknya, dan ini sama ya, skematiknya sama. Nah ini kita
Dulu ya. Ini dulu, sini aja ya. Nah, kemudian kapan timingnya Anda boleh menyambungkan? Ini saya gambarkan supaya Anda tahu bahwa bedanya fase dan urutan fase ya. Jadi kalau Anda punya, ya agak bagus ya, pembangkit ya, ini misalkan ya, dari generator ya, yang biru generator, kemudian ada satu lagi, kita akan mulai dari sini. Jadi yang biru misalkan ini dari ini punya PLN ya, jaringan ya, jaringan yang ya, itu jaringan. Kemudian yang ini adalah punyanya pembangkit ya. Ini pembangkit ya. Ini saya pakai coret-coret ini pakai apa? Masih pakai PDF jadi nggak bisa halus ya. Tapi yang penting ada nyampe maksudnya. Nah, ini dua buah gelombang, satunya dari pembangkit, satunya apa? Jaringan. Yang pertama tadi adalah tegangan harus sama. Ya. Tegangan harus sama, dilihat di masing-masing ada tegangan efektif, Anda ukur sama. Kemudian urutan fasenya juga sudah sama. Kemudian urutan fasenya RSP ya. Kenapa urutan fasenya harus sama? Anda sudah barangkali belajar ya yang namanya di proteksi ya. Anda sudah dapat proteksi, Mas? Halo. Baru dapat semester ini. Baru seperti ini, ya. Kalau Anda belajar di sana, nanti Anda belajar tentang analisis gangguan. Jadi kalau dua buah fase, ya, dua buah, misalnya ada RST gitu ya, ada RST, itu kalau bisa juga terjadi gangguan hubung singkat antara fase R dan fase S, ya. Fase S dan T bisa juga dengan S dan T ya, bisa terjadi gangguan. Jadi kalau R dan S dinyambung ya, itu hubung singkat namanya. S dan T juga nyambung sama, R dan T juga tersambung, berhubung singkat namanya juga gangguan. Jadi kenapa di pembangkit itu urutan fasenya harus sama. Jadi kalau R juga ini R, S, PT gitu harus nyambung dapat ini. Urutannya harus tetap. Jadi bukan berarti mutlak seperti itu, enggak. Misalnya RST ini 1 2 3 ya. Ini kalau itu RST ini 1 2 3, berarti bukan harus mutlak seperti ini, enggak. Yang penting urutan. Jadi kalau ini RST ini 1 2 3 boleh juga dari 2 dulu, 3 baru 1 ya. Boleh juga dari 3 1 ke 2. Yang penting urutannya. Kenapa? Kalau urutannya itu sama, ya, urutan sama,
ada muter lapangan bertiga gitu ya, dikasih satu nomor ABC 1123 ya, 123 itu kalau pas sama ya, kalau misalnya 123 ABC atau RST 13 urutan seperti itu, kalau satu ketemu yang lain akan ketemu. Demikian juga kalau ini RST ini 1 kemudian 32 gitu ya, kan urutannya nggak sama. Itu kalau ada muter lambung nggak akan ketemu. Kalau yang satu ketemu, yang lain dua enggak, yang dua ketemu, yang satunya pasti enggak, karena urutannya enggak akan sama. Itu ya, bisa dimengerti itu ya, urutan fase itu. 123 urutannya kan berarti habis 3, habis 2 3 baru 1 kemudian. Kemudian kalau dari 3 1 enggak kemudian. Jadi kalau satu putaran belum ketemu jodohnya ya, nanti putaran kedua mungkin akan ketemu semuanya. Urutan yang ketiga ketemu semua, R ketemu, pasti akan ketemu 1 pada saatnya. Jadi kalau urutan bahasa RST jadi 1 ini 3 2 nggak akan bisa ketemu tiga-tiganya. Jadi syarat-syaratnya tiga-tiganya harus ketemu. Kalau enggak ya terjadi singkat tadi, R akan ketemu nyambung dengan dua barangkali ya, terjadi singkat, maka urutan fasenya harus sama. Kemudian sudut fasenya juga harus sama. Sudut fase itu apa? Nah ini ya, ini 2 gelombang, satunya ini dari jaringan, satunya pembangkit ya. Ini yang ini aja yang pembangkit. Biar enggak. Oke. Enggak apa-apa. Jadi misalkan yang biru ini pembangkit, yang merah ini jaringan, yang tulis kebalik ya, jaringan. Jadi yang pembangkit karena kita preferensi, maka dia diam, kita anggap aja diam. Yang merah ini adalah dari jaringan, yang ini dari jaringan, ya, dari jaringan, karena kita akan nyambung ke jaringan, maka kita anggap referensi, dia diam, kita anggap diam aja. Yang merah itu dari pembangkit, karena ini harus menyesuaikan dengan di jaringan, maka pembangkit ini yang kita ubah-ubah. Ini dalam hal tegangan sama ya, tegangan sama. Kalau frekuensi untuk sama persis agak sulit ya, karena putaran bisa kita atur-atur ya. Mungkin. Makanya ini ya, jikalau sudut fase itu kan ini ya. Kapan timingnya kita memasukkan? Timing kita memasukkan adalah pada saat yang biru dan yang merah ini berhimpit. Kenapa? Kenapa tadi sudut fasenya harus sama? Kita bisa lihat misalkan ini ya. Pada saat di titik ini, misalnya di titik ini, T0 ini, pada T sama dengan 0, karena tegangan yang kita ukur tegangan sesaat ya, bukan tegangan efektif, bukan tegangan apa, tegangan sesaat. Pada saat P sama dengan 0, tegangan di jaringan 0 ini ya. Kalau sana T, di sana adalah T, ini 0. Ya sementara yang di pembangkit berapa? Pembangkit ada nilainya segini. Sehingga ada delta T, ada delta T ini. Ada delta tegangan segini pada saat ini. Walaupun ini kalau kita lihat di voltmeter sama, karena yang diukur efektif ya. Ada delta T. Delta T ini ya, ini kalau kita paksakan sambung akan ada aliran arus karena ada beda tegangan pada saat T sampai 0. Kita lihat lagi pada T yang lain, misalkan di sini ya. Kita lihat aja nanti biar Anda tahu misalnya. Pada saat T di sini, ada T, misalkan kalau ini T0, ini T1, pada T1 ini di mana itu? Di jaringan ada tegangan sini. Besar ini.
Di pembangkit berapa? Pembangkit 0. Tegangan sesaat, namanya tegangan sesaat. Sehingga pada saat P sama dengan ini ada delta V sebesar ini. Besar ini. Delta V sebesar ini. Ini juga akan menimbulkan aliran arus ya. Dari kalau seperti ini arus dari mana ini? Besar mana V-nya? Yang ini ya. Pada titik ini V-nya antara V sesaat generator dan jaringan besar mana, Mas? Jaringan sesaatnya. Yang merah ini pembangkit, yang biru ini adalah jaringan. Jaringan, Pak. Hah? Besar jaringan. Ya. Besar jaringan. Kalau ini Anda sambungkan, walaupun tadi tegangan efektif sama ya, tegangan sesaatnya masih beda besar di jaringan, maka akan jadi aliran arus dari jaringan ke pembangkit kita. Untuk T sama dengan ini. Tapi kalau udah nyambung ya akan keseret terus itu nanti. Nah, itu akan terjadi aliran arus sebesar ini delta ini ya, dibagi dengan impedansi yang menghubungkan antara generator dan pembangkit. Nah, ini yang menyebut terjadi aliran arus. Nah, kalau terjadi seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Switch-nya kuat nggak dialiri arus sesaat yang besarnya delta V ini dibagi impedansi kalau hanya seperti ini ya impedansi di pembangkitnya ya ada aliran seperti ini. Di titik ini sama. Nah, karena ini ya ini itu dan ini antara frekuensi jaringan dan frekuensi di pembangkit. Oleh karena itu ya, maka frekuensinya tadi untuk menyambungkan tadi harus bedanya harus sekecil mungkin. Makanya idealnya frekuensi harus 0. Kalau frekuensi harus 0 antara ini dan ini kan misalkan gini ya, Anda muter lapangan gitu aja ya. Nanti kalau ini agak imajiner. Anda berdua muter lapangan, keliling lari atau naik motor atau apa namanya yang penting muter muter lapangan ya. Yang satu dengan kecepatan 50 ya meter per jam, terstabil gitu aja ya. 50. Yang satunya anggap aja itu frekuensi di jaringannya ya. Anda kemudian satu lagi menyusul. Karena menyusul kan bisa juga frekuensinya karena kita akan menyambung dengan atau gini, 2 orang lari ya, yang satu lari dulu kecepatan tetap 50, yang satu suruh nyusul kemudian diminta untuk menyampaikan barang itu dikasihkan ke yang sudah jalan spidol atau apa kayak itu namanya. Tentu kalau ingin menyusul ya supaya Anda diberi tugas untuk memberikan barang ke teman Anda tadi gampang, maka Anda kan harus kecepatan Anda kan kalau masih tertinggal jauh, satu di sana, satu di Anda cepat dulu kan. Paling tidak jalan pertama agak kencang dulu ya. Ini jalan harus kencang gini ya. Kalau sudah dekat ini harus frekuensi kecepatan muter Anda harus dikurangi supaya tetap bareng. Jadi kalau ini udah 50, ini 50 terus nggak akan ketemu kan? Ya, nggak akan ketemu. Ini 50 Anda juga pertama jalan, setelah dekat ini Anda harus sedikit kan, jangan terus 70 terus direm di bareng ini. Ya gini ya, bareng ini. Jadi kalau sudah bareng seperti itu, Anda untuk memberikan diberi tugas menyampaikan barang yang Anda pegang tadi ke teman Anda yang di depannya kan mudah. Butuhnya naik motor gitu kan, Anda kan bisa pegang stang teman Anda, nggak masalah. Kalau kecepatannya bareng pas Anda beriringan, kecepatan sama, nggak masalah pegang stangnya, nggak terjadi
hentakan, nggak terjadi tekanan, nggak terjadi apa-apa. Pegang, lepas lagi nggak apa, pegang, lepas lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda karena ngejar, ya, di 50 Anda ngejar, ada 70, tetap aja tadi nggak disesuaikan pas dekat, tetap aja 70, Anda tiba-tiba pas gandeng beriringan, Anda pegang stang teman Anda, ada di situ ada nggak? Ada hentakan atau apa itu kira-kira? Pas bergandeng, ada 50, ada 70 ya, Anda pegang stang teman Anda, gimana kira-kira itu? Halo, halo, halo. Gimana nih? Ya. Mungkin akan terjadi hentakan, teman-teman ada yang akan terjadi hentakan. Kalau powernya gedean Anda, ya teman Anda akan goyang, pegang kendali motornya akan goyang, mungkin akan jatuh kalau itunya hentakannya besar. Ya. Jadi kalau udah frekuensi sama, Anda pegang, lepas lagi, pegang, lepas lagi, pegang, lepas lagi, tidak akan masalah karena frekuensi sama. Ya. Awal-awalnya tidak ada masalah karena kecepatan sudah sama. Nah, kira-kira gambaran yang saya ilustrasikan seperti itu, frekuensi itu nyambung ke yang satunya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi hentakan ini tadi. Nggak terjadi, ini ada delta V yang segini kan ada aliran arus. Nah itu kalau dipaksakan masih ada ini disambungkan ya yang terjadi kira-kira kalau diilustrasikan dalam kehidupan sehari naik motor tadi gitu 150, 170 maksa pegang stang ya mungkin akan jatuh. Mungkin satu jatuh atau mungkin dua-duanya malah terjatuh. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ini ya. Jadi frekuensi ini sudah terpenuhi tadi ya harus. Nah, ini karena ini dan ini beda sedikit ya. Ini kalau sama persis berarti maka harus sedikit ke kanan, muter sedikit ke kanan, slow sedikit. Kalau ini dan ini itu beda frekuensi, beda sedikit, maka posisinya setiap saat antara yang biru dan merah akan berubah ya. Mungkin ya awal mungkin di sini ya. Geser ya. Mungkin di suatu saat di sini, suatu saat akan mulai dari sini ya. Ya. Ini kebayang nggak nih, Mas? Kebayang, Pak. Jadi 150 diem ya, karena beda frekuensi, maka kedudukan setiap saat yang merah itu kan terhadap ini akan selalu bergeser ya. Putaran pertama di sini, kedua mungkin kedudukan akan ke sini, putaran berikutnya akan ke sini, putaran berikutnya ke sini. Suatu saat ini juga akan nyampe sini juga. Suatu saat ya, sama. Persis menempel. Tapi karena berbeda sedikit ya, suatu saat akan berbeda lagi ke sini, berbeda lagi ke sini, berbeda lagi ke sini. Nah, timing yang pas adalah pas antara yang biru dan yang merah itu nempel ke sini. Inilah yang disebut sudut fasenya tadi. Ini kalau pas seperti ini ya, Anda bisa nyambungkan antara kali ini fasitnya ini ya dengan aman, tidak terjadi aliran arus. Tidak terjadi arus karena pada saat yang sama di yang jaringannya ini 0, tegangannya 0, di pembangkitnya juga tegangannya 0. Berhubungan dengan timing. Jadi ini tadi berhubungan timing itu. Semakin bedanya ini besar, kedudukan setiap saat ini kan semakin sulit kita ngikutin. Lebih cepat berubahnya. Lebih cepat. Jadi frekuensi itu sangat berpengaruh dan kita timing kita melakukan penyambungan saklar ya antara pembangkit dan jaringan. Itu jaringan
semakin sulit. Apakah nggak bisa? Bisa, asalkan kita bisa mempunyai kecepatan sambung yang jauh lebih besar daripada beda frekuensinya. Karena frekuensi 50 Hz itu sambungnya sambung secara mekanis ini kan, kalau MCB atau breaker kan mekanik kan, antara kita melihat indikator pas sambung, kita memberikan perintah, itu sudah jauh lagi karena ada jeda. Nah ini timing, ini berhubungan dengan timing, sudut fasanya. Yang lain sama udah sama ya. Berhubungan dengan tadi sudut fasanya. Nah untuk mensiasati itu ya, timingnya kapan? Ini kalau di SOP-nya ya, SOP-nya ini yang kalau ada ini jamnya jam 12 ya. 12, ini 9 gitu, ada angka juga ya. Ini 10, 11, 12 gitu ya. Nah, untuk mensiasati kalau seperti itu, Anda melakukan pencet tombolnya, klik sambungnya, jangan pas di ini posisi 12 baru sambung, kurang sedikit ya dari sini. Kurang di sini, pas posisi ini, di titik ini, Anda memberikan perintah sambung. Kenapa seperti itu? Karena antara perintah kita sambung dengan operasi saklarnya ada jeda. Harapannya jeda itu, keterlambatan itu pas dia operasi saklarnya tag saklarnya pas tagnya itu pas persegi di sini ya. Pas posisi di sini artinya gelombang antara di jaringan dan di pembangkit pas sama. Gitu ya. Prinsip ya, prinsip ini muter ke kanan, memutar ke kiri bisa ya. Nyambungnya sih bisa. Nyambungnya bisa. Ya, masalah, cuma nanti ada peraturan secara teknis ya. Kenapa nggak boleh muternya di posisi apa? Kenapa nggak boleh di jaringan lebih besar dari pembangkit ya? Ini kita bisa lihat. Ini ya. Selain dari apa itu namanya? Kalau di pembangkit itu ada belajar ada beberapa macam relay ya, yang menghubungkan antara pembangkit dan jaringan dalam proses sinkronisasi ya. Ada namanya power reverse relay. Power reverse relay itu namanya reverse ya, namanya reverse kan balik untuk mencegah terjadinya arus balik dari jaringan ke pembangkit ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau ada aliran dari jaringan ke pembangkit, artinya ada arus dari jaringan ke pembangkit, maka pembangkitnya tadinya kita berharap menghasilkan daya untuk ke jaringan, tapi malah menyerap, ya, mengambil daya, mengambil sejumlah energi dari pembangkit. Kalau urusan bisnis, ya rugi dia, karena kita mau jualan pasal lamanya untuk oke deal, tapi kita harus bayar. Ini dari segi ekonomis. Tapi di sana karena ada proteksinya untuk cegah daya balik, fungsinya agar tidak terjadi fungsi yang berubah dari pembangkit menjadi generator. Menjadi motor ya. Bukan generator, dari generator menjadi motor ya. Nah ini sekilas masalah teknis bagaimana kita menyambungkan pembangkit. Nah kalau sudah sambung, tentu kita mau, ini sudah sambung ceritanya ya, sudah sambung. Nah sudah sambung, kita tentu akan bisa melakukan pengiriman daya, ya, baik daya aktif
maupun daya reaktif. Pengiriman daya aktif maupun daya reaktif. Pengiriman daya pengiriman daya aktif, ya, kita bisa melakukan dengan mengirim daya aktif, mengirim dalam bentuk watt, ya. Untuk watt kita dengan bisa menambah mengatur putaran di mesin pembangkitnya. Tapi kalau kita mau mengirim daya reaktif, yang kita atur dari eksitasi generatornya. Mengirim daya aktif, nanti VA-nya tetap, mengirim daya reaktif, buatnya yang tetap. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada gambar-gambar, ini bisa Anda baca tadi dari gaskan aja. Ini. Jadi misalkan ini menghasilkan daya, ya kan? Ini V-nya ya, Q ya. Jadi daya pas sudah apa itu nyambung, jadi pas antara pembangkit dan jaringan nyambung tag, ya, ini posisi masih ideal, ideal masih seimbang. Kalau seimbang tidak ada aliran arus dari generator ke pembangkit, dari generator ke jaringan, ataupun dari jaringan ke pembangkit. Syaratnya ini tadi supaya terjadi ini tadi pas posisi di titik ini, ya. Ada T tertentu gelombang antara pembangkit dan jaringan adalah berimpit, hingga beda tegangan pada saat T penyambungan itu adalah 0 idealnya, ya. Nah, kemudian begitu sudah sambung, ini juga ada SOP. SOP-nya generator kita powernya harus secepatnya kita naikkan. Dalam apa ya, jumlah tertentu, ya, tergantung kapasitas pembangkitnya. Jadi kalau kecil ya kita naikkan, kecil ada SOP-nya harus cepat dinaikkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi aliran balik dari jaringan ke generator, ya. Gitu pasti. Nah, kemudian kalau dalam sudah operasi, ya, operasi normal, ini ada yang dihasilkan pembangkit, buatnya, ini VAR-nya, ini VA-nya. Kalau kita melakukan pengiriman daya aktif bisa dilakukan dengan mengatur dari mesin penggeraknya. Kita naikkan powernya, kita naikkan. Kalau Anda menaikkan power, naik motor misalnya, ya, naik motor, Anda mau menaikkan powernya, yang Anda lakukan apa, Mas? Yang Anda lakukan apa kalau di motor Anda naikkan powernya, naikkanlah mesin tanjakan, ya. Karena jadi jalan, bonceng lagi, ya, naik. Apa yang Anda lakukan kalau naik motor misalkan, ya? Nambah daya, naiknya powernya motor. Apa yang Anda lakukan? Memperbesar bukaan gasnya, Pak. Jadi gas. Yang Anda tambahkan sebetulnya apa itu? Bahan bakar, suplai bahan bakar. Ya. Ada mesti tambah bahan bakar. Ini nambah power, Anda nambah bahan bakar. Ini kalau di pembangkit, kalau di PLTA ya Anda tambahkan jumlah airnya. Kalau di PLTU batubara ya Anda tambahkan bahan bakar batubaranya. Tambah DC ya bahan bakar mesinnya ditambahkan. Itu nanti akan menambah daya, ya, dalam bentuk daya. Nah, kemudian kalau dari operasi begini, tiba-tiba dari kan pembangkit nggak bisa berdiri, kan ada yang ngatur, ya, kita nggak apa nih, ya, nggak semua gue, ya, suka-suka membangkitkan daya, diatur semuanya.
ada pengaturnya proporsional ya, yang atur supaya adil. Ya, adil proporsionalnya, pembangkit besar juga menanggung beban besar, pembangkit kecil juga harus menanggung proporsional yang kecil aja. Tidak ada semua sama rata. Kalau semua sama rata nggak bisa, nggak adil artinya ya. Ada yang ngatur ya, ada yang pengatur hutan. Jadi kalau Anda tambahkan daya, misalkan dari sini ya, Anda dimintakan tambah daya. Kalau ini misalkan ya, akan menjadi seperti ini. Jadi kalau ini misalkan 100 ya, dari pertama Anda menghasilkan 100 mega ya, ya. Kemudian dari pusat beban Anda dimintakan naikkan menjadi 125 misalnya ya, 125 ya, 125. Jadi 125 ya. Nah, dengan tentu dari mesin penggeraknya yang Anda atur, kalau yang Anda ubah adalah bentuk wattnya, maka parnya tidak berubah karena yang Anda ubah adalah wattnya saja. Sehingga ini tetap ya kan segini besarnya, tetap sama ya. Maka apa itu namanya, segitiga dayanya akan berubah. Nah ini baik atas ya. Nah ini ya, akan berubah menjadi seperti ini. Yang tadinya sudutnya merah ini ya, ini menjadi lebih kecil lagi. Kalau ini dinaikkan lagi, minta dinaikkan lagi ya, ini tetap ini untuk apa itu, parnya tetap nggak akan berubah parnya karena ada nggak melakukan perubahan par sama sekali. Yang berubah ini aja, ini jadi perubahan sudut daya ini menjadi ini ya. Dan sampai sana ya. Sehingga kalau Anda melakukan apa, pengaturan ya, nambah daya di mesin penggeraknya akan seperti ini, segitiga daya akan berubah, ujung-ujungnya akan mengubah yang namanya, kalau ini sudutnya, cos-nya akan berubah. Cos-P yang dihasilkan oleh pembangkit berubah, tadinya bisa segini ya, bisa seperti itu ya, akan berubah menjadi yang kedua menjadi sini, ya, berubah. Yang ketiga akan berubah lagi. Itu kan berubah lagi ini. Dan seterusnya, semakin Anda nambah wattnya semakin besar, cos-P-nya akan berubah menjadi lebih besar atau kecil. Cos-P-nya akan berubah menjadi lebih besar atau kecil. Kalau P-nya semakin besar ya, ditambah terus. Sudutnya kalau sudutnya makin besar kecil. Sudutnya makin kecil, Pak. Cos-P-nya makin besar. Cos-P-nya naik ya. Jadi perubahan mengatur mesin penggerak, menambah daya dari mesin penggerak akan berdampak pada cos-P-nya naik. Itu mengatur daya aktif, pengiriman daya aktif. Tapi kalau Anda mengirim daya reaktif, pengiriman daya reaktif dapat Anda lakukan dengan mengatur eksitasi pada generator. Sama nanti ya. Ini gini awalnya ya.
Ini sama ya, ini masih P, ya kan, ini Q, ini S sama, sama, sama. Cuman kalau yang Anda atur di pengiriman daya reaktif, Anda mengatur atau menambahkan eksitasi di generator, yang berubah adalah daya reaktifnya. Wattnya tetap. Yang berubah hanya daya reaktifnya. Daya reaktifnya dari segini dinaikkan karena eksitasi Anda naikkan, maka itu akan naik juga. Akan naik, daya reaktornya naik, tadinya cuma segini ya. Ini segitu ya. Maka akan naik. Jadi ini. Akan naik jadi segini. Dengan mengatur daya eksitasi pada generatornya. Tapi apapun juga, dayanya S-nya akan tetap berubah karena ada melakukan perubahan. Jadi ini sama ini generator, eksitasi generator Anda naikkan, VAR-nya akan naik, wattnya selalu tetap. Kalau VAR-nya eksitasi generator Anda turunkan, VAR-nya juga akan turun. Sama dengan sini juga ya. Ini kalau power di engine-nya ada naikkan, wattnya akan naik. Kalau Anda kurangi dari mesin penggeraknya, Anda kurangi, wattnya akan turun. Jadi ini implikasi atau pengaruh bahan bakar ya, dan arus eksitasi terhadap output dari pembangkit kita. Sehingga nanti apa yang harus diatur. Nah, ini untuk ngatur-ngatur ini, Anda menaikkan VAR, Anda menaikkan dalam bentuk watt, itu yang ngatur di pusat pengatur beban. Jadi tidak seenaknya. Saya punya pembangkit misalkan 200 mega ya, kan maunya pusat pembangkit ya menjual semuanya penuh supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi nggak bisa seperti itu, ada yang ngatur. Nggak bisa. Ngekal harus, saya 200 kapasitas, saya harus bangkitkan 200 watt. Nggak bisa, harus sesuai dengan yang ngatur beban proporsional ya, supaya ada kestabilan di jaringan. Nah, ini ya pengaturan bahan bakar dan eksitasi terhadap generator. Jadi bahan bakar itu bisa batu bara, bisa air, bisa juga solar dan lain-lain. Ini sekilas tentang ini. Terus yang lain bisa Anda baca-baca. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca-baca. Saya terangkan yang ini tadi ya, yang saya terangkan ini tadi, ini ada terangkan sama ya. Ini ilustrasinya. Nah, ini gambaran ilustrasi dari pembangkit ya. Jadi bisa Anda baca. Jadi infinite bus adalah sistem yang sangat besar, sehingga kalau kita menyambungkan menambahkan pembangkit ya ke suatu sistem yang dianggap sangat besar ya, tidak akan berpengaruh terhadap sistem karena pembangkitnya besar ya, jauh lebih besar ya,
berpengaruh baik tegangan maupun frekuensinya dianggap tak, kecuali jaringannya kecil, ya. Misalkan jaringan kecil sama-sama dua pembangkit yang sama kapasitasnya, ya. Anda sambungkan, ya. Begitu Anda nyambung, ya ada pengaruh karena ini kecil sama, ya. Apalagi kalau ini lebih kecil yang kita pakai, yang kita sambung, yang kita tempat untuk menempel lebih kecil, akan pengaruh karena tak sehingga sama dengan air di lautan, ada sirami 1.000 liter pun nggak akan pengaruh, ya, terhadap air yang di laut terhadap itu. Nah, ini persyaratan yang untuk bisa memparalelkan tadi nggak ada. Ini sudah dijelaskan di atas tadi, yang seperti itu, kiat-kiatnya seperti itu. Nah, ini ilustrasi sebuah gambaran di generator, ini pas yang biasanya kita tak terlibat tadi, ya, dalam kondisi nyambung, ya kan, sama, ya, yang sama-sama dikatakan looping, seimbang. Kemudian kalau ini over eksitasi, ya, eksitasinya lebih besar kita perbesar, maka secara apa itu namanya, ini sudah nyambung, ya, sudah nyambung, ini sudah nyambung. Kalau eksitasi kita perbesar akan menjadi ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita generator, misalkan beroperasi sendiri untuk menaikkan tegangan pada generator, Anda bisa mengatur dengan menambahkan eksitasi, ya. Kalau eksitasi Anda perbesar, maka tegangan generator akan besar. Eksitasi Anda perkecil, tegangan generator juga akan kecil. Untuk frekuensi yang sama, ya, untuk frekuensi sama. Sehingga ini ada ilustrasi. Kalau generator kita naikkan eksitasinya, maka yang tadinya 12 kV, ya, karena eksitasi kita naikkan, maka tegangan yang diinduksikan pada generator naik menjadi 16. Ini angka-angka asal angka aja, ya, misalkan menjadi 16. Ini permisalan di jaringan ini 12 kV sama, ya, di awalnya sama. Untuk ini pas sinkron, ya, sama masuk. Kalau eksitasi kita naikkan, maka tegangan internal generator akan naik menjadi 16, ya. Ini angka-angka saja untuk memberikan ilustrasi bahwa ada kenaikan tegangan generator. Karena tegangan generator Anda kenaikan, sehingga ada beda tegangan antara di generator dan jaringan. Bedanya berapa? Ini ada gambaran, ada bedanya, ya, 16 dikurangi 12. Ada 4 kV. 4 kV kalau ini apa itu? Ini impedansi generator sendiri 55 ohm, sehingga ada arus yang masuk dari generator ke jaringan sebesar 800 ampere, ya. Ini kan tadi kita merubah daya reaktif tadi. Ini ilustrasi aja, ya, ilustrasi. Ini kondisi sama, nyambung, ini sama-sama, maka I-nya sini 0, ya, nggak ada aliran kemana-mana, ya. Karena E0 dan E sama, E0 dan E sama. Nah, kemudian kalau under, ini eksitasinya kita turunkan misalkan menjadi 8, ya. Lagi menjadi 8. Ada juga terjadi perbedaan tegangan, yang tadinya menjadi 12 turun menjadi 8 kV, sehingga ada aliran arus dari sana, dari jaringan ke generator, ya. Di sana ini memberikan ilustrasi gambaran perubahan ini. Nah, ini
Ini perubahan eksitasi ya, gambar ilustrasi. Kali ini perubahan di di pembangkitnya, mechanical cost yang disebutkan oleh turbin. Ini sebuah gambaran, kalau posisi seperti ini, ini artinya ini infinite bus, jadi beban yang dipikul oleh jaringan, yang di sini dihasilkan oleh generator, yang ini jaringan, ya. Ini jaringan, ya, yang ini generator, ya. PG, ya. Jadi kalau frekuensi generator ini kan frekuensi fix ya, 50 Hz. Frekuensi generator lebih besar daripada di jaringan, misalnya F kan, ini F frekuensi generator lebih besar, maka ini just grafik yang untuk tapi nggak persis lurus begini memberi gambaran. Artinya kalau generator ini frekuensi lebih besar, maka beban ada sebagian beban yang dipikul oleh jaringan ini ujung-ujungnya juga generator sambungan banyak ya. Ada sebagian juga yang dipikul oleh generator besar ini. Daya total yang bisa dipikul oleh generator dan jaringan P ini total. Di generator sini, P jaringan sini, P generatornya ini. Ini yang dipikul. Kalau ini kita turunkan tapi ya semakin, artinya yang dipikul generator juga semakin lebih. Jadi ini nanti menambah putaran pada generatornya. Jadi ada sebagian yang dipikul generator, sebagian dipikul. Kemudian ada bentuk lain lagi. Ini keterangannya nanti ada baca-baca ya. Nah ini, jadi kalau ini sama, di sini jaringan, ini yang dihasilkan generator. Kalau beda frekuensi kecil kan ini kelihatan besar ya, sama. Ini kecil, frekuensi elemen juga sama. Besar beban yang dipikul oleh generator juga semakin sempit, semakin kecil kalau kita bandingkan ya. Ini kan frekuensi besar ini beda frekuensi jaringan dan generator kecil. Turunkan. Ini udah operasi ya. Semakin kita ubah lagi generatornya di pembangkit, di jaringan, di mesin penggeraknya kita turun lagi. Artinya daya yang bisa dipikul generator nggak ada, justru malah generator itu ngambil dari jaringan. Ada gambar seperti ini. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Memotong sini. Ini tidak kelihatan ya. Garisnya memotong beban yang dipikul oleh jaringan. Sehingga generator ini mengambil jatahnya jaringan. Jadi menyerap daya dari jaringan. Kalau proses seperti ini ya, generator ini bukan berfungsi sebagai generator lagi, dia akan berfungsi sebagai motor karena mengambil beban dari jaringan. Nah, ini beberapa ilustrasi bagaimana kita mengoperasikan pembangkit, nanti bisa Anda baca-baca dulu. Oke, ini sedikit review ya, refreshing tentang beberapa teori sederhana ya, Anda mengoperasikan pembangkit seperti ini. Nah, kemudian ini adalah rangkaian percobaan yang mestinya kalau Anda bisa di laboratorium, Anda bisa benar-benar membuat rangkaian yang real, mengoperasi, tapi geraknya pakai motor ya, motor generator dioperasikan diri, dijalankan, kemudian Anda bisa melakukan
pengaturan, mengirim daya aktif, mengirim daya reaktif. Anda juga bisa punya sense, ya, punya apa dia, punya keterampilan, ya, punya keyakinannya lebih untuk bisa mengoperasikan penyambungan antara pembangkit dan jaringan. Ini kita punya alat untuk sinkronisasi, tapi kita pakai voltmeter, ya. Voltmeter. Ini ada lampu-lampu yang lampu-lampu apa itu namanya, sinkron tadi, ya, lampu-lampu sinkron. Ada hubungan gelap dan terang, tapi ini kita modul ini sudah di set alatnya, ini hubungan sistem gelap terang. Ini ada tombol merah dan tombol hijau. Yang hijau untuk menyambungkan saklar ini, kemudian yang merah untuk melepas sambungan dari jaringan ke Nah, untuk bisa mengoperasikan ini, yang Anda mesti merangkai dulu, menggerakkan motor penggeraknya. Motor penggeraknya kita punya power supply sebetulnya yang konsul besar itu kan bisa dipakai sana, tapi yang sumber DC nggak jalan, Anda pakai penggerak atau trafo, ya. Bagaimana merangkai motor DC ini di semester kemarin Anda sudah belajar kan? Sudah belajar menggambarkan rangkaian motor DC, mengimplementasikan dari gambar seperti ini menjadi gambar-gambar yang mendekati real di lapangan. Ini ada ilustrasi foto-foto dari mesin-mesin kita, ya. Ini motor penggeraknya, ini generatornya, ya. Generatornya. Ini langkah-langkahnya, ya. Anda bareng sama praktek mesin listrik 2 sekarang, ya? Iya, Pak. Halo? Iya, Ya? Pak. Anda sudah diberikan gambar-gambar, ya, image dari foto alat-alat kita yang di lab, ada gambar motor. Sudah. Sudah, ya? Kemudian alat-alatnya juga sudah ada. Nah, ini kurang lebih metode prakteknya sama dengan yang semester kemarin, ada praktek mesin arus arah. Ya, berubah dari gambar ini dengan Anda mengambil gambar-gambar yang sesuai, Anda rangkai. Nah, gambar-gambar ini, ya, Anda gambar-gambar ini. Anda ambil gambar-gambar ini untuk membuat gambar ini, ya, satu trafo dan lain-lain. Atau mesinnya mesin arus motor arus arah, mesin 2, ya. Berarti Anda gambar dari, nah, penggeraknya dari motor arus arah, ya. Yang semester kemarin masih punya, ya. Halo? Masih ada kan ini? Yang semester kemarin, ya, masih punya. Kemudian sekarang juga Anda dikasih yang image ini yang untuk mesin arus bolak-balik, sudah dikasih, sehingga Anda sudah punya lengkap, punya image gambar-gambar foto mesin arus arah dan mesin arus bolak-balik, sehingga Anda bisa membuat rangkaian ini. Rangkaian ini. Ini yang gambar-gambar sinkron itu sudah punya belum untuk alat sinkronnya? Daripada kasih ini. Ya udah, minta katakan ini, ya, sampai
satu. Ada yang ditanyakan ini? Izin bertanya, kita Pak. refreshing sedikit ya kemarin ya, biar Anda gambaran. Izin Ada? bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya. ya, ya. Ingin bertanya, Pak, perihal pada saat kapan jaringan butuh daya reaktif dan kapan jaringan butuh daya aktif. Nah, itu yang gini. Sebetulnya nanti yang ngatur ada pusat pengaturnya. Kita nggak seenaknya saya harus menghasilkan daya itu yang menghasilkan daya aktif sekian, daya reaktif sekian, enggak ya. Itu kan apa itu daya reaktif itu harus diberikan. Yang butuh itu sebetulnya daya reaktif dari beban ya. Beban itu butuh daya reaktif. Misalnya di motor ya, motor kan punya dari berita pada L, C dan lain-lain kan dia menyerap daya reaktif. Kemudian kehilangan di jaringan itu juga punya apa itu punya sifat induktif, punya sifat kapasitif dan itu mengambil daya. Berapa besarnya? Nah itu yang tahu persis di pusat pengatur beban. Makanya ada pusat pengatur beban. Pusat pengatur beban dia tahu kebutuhannya daya reaktifnya sekian itu tahu. Dan itu perlu di manage supaya terjadi kesetimbangan. Jadi berapa besarnya? Ya saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas beban itu menyerap daya aktif dan daya reaktif. Dan daya itu harus dibangkitkan oleh pembangkit. Daya aktif harus dibangkitkan sebagai pembangkit dengan cara mengatur dari generatornya tadi. Karena diserap oleh beban. Beban daya aktif kan bisa macam-macam ya. Bintang itu juga R ada L-nya juga. L-nya juga ngambil dari daya aktif. L-nya sifat induktifnya ngambil daya dari yang dikeluarkan generator dengan cara mengatur eksitasi tadi. Anda punya elektronik, bahan-bahan elektronik juga punya banyak kapasitornya banyak menyerap daya kapasitif. Di jaringan juga itu gitu. Makanya di jaringan ini ada kehilangan daya. Yang hilang itu berupa daya aktif maupun daya reaktif. Gitu ya. Tadi Pak, mohon maaf tadi kan contohnya beban reaktif itu seperti motor-motor industri dan kalau misalkan diasumsikan bahwa industri hanya berjalan pada siang hari misalkan berarti daya reaktif itu bisa dikatakan sangat dibutuhkan pada siang hari, begitu Pak? Iya, iya, begitu. Terima kasih Pak. Ya, memang begitu. Jadi semakin banyak peralatan-peralatan elektronik, motor yang jalan banyak, ya kan? Siang hari banyak industri jalan, dia banyak menggunakan mesin-mesin penggerak motor dan lain-lain, ya reaktifnya betul lebih besar. Kalau malam hari mungkin untuk penerangan saja ya mungkin lebih sedikit daripada siang karena beban tidak menyerap daya, tidak membutuhkan untuk daya reaktif. Ya. Yang lain. Jadi absen udah saya klik semuanya ya daripada nanti anda terlambat. Saya tahu anda sudah hadir semuanya. Nggak ada lagi. Jadi yang namanya daring ya seperti ini. Saya ngomong dengan
eh, dengan layar ya. Makanya saya kadang-kadang sering Noel Anda biar dengar suaranya. Kalau di kelas kan enaknya saya bisa keliling nyamperin Anda, ngobrol, matanya nggak terlalu apa ya pedas niat. Sama Anda, saya yakin Anda juga sama aja kan melototi layar monitor 2 jam ini ya lelah juga ke mata. Ya, tapi konsekuensi nggak apa-apa, kita optimalkan ya. Silakan Izin kalau bertanya, ada. Pak. Ya, Pak Ira, silakan. Ini Pak berkaitan dari yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya mengenai besarnya, sudah menyebutkan bahwa apabila frekuensi generator itu lebih besar atau lebih tinggi dari frekuensi jaringan, maka beban yang dipikul oleh generator itu makin besar. Ya. Di situ saya masih belum mengerti Pak, kenapa itu jadi memikul beban yang besar juga Pak. Terima kasih Pak. Ini tadi gambar ini tadi yang mana tadi? Gambar ini tadi ya. Ya, jadi Iya Pak. Ya kan. Jadi mungkin ilustrasinya yang pakai vektor ya, ilustrasinya barangkali. Jadi kalau Anda punya 2 buah vektor ya, nanti ini sebelum sana. Satu punya vektor arahnya sama-sama mikul vektor, atau Anda memikul atau vektor aja ya, mungkin ada vektor ke sana, satunya ke sana. Kalau ini vektornya sama besar ya, berlawan arah ya, berlawan arah, maka tidak akan terjadi gaya dari satu ke yang lain. Ini kalau sinkron, pas posisi sinkron tadi ya, sinkron. Pas posisi sinkron, ilustrasinya sebagai vektor tadi sama besar, udah terjadi kesetimbangan. Nah, kemudian kalau salah satu vektor ini kita perbesar ya, kita perbesar ke sana ya, kita perbesaran, artinya vektor ini juga akan mendapatkan memikul jatah sebagian dari vektor yang satunya, memberikan gaya ke arah vektor yang satunya. Dia mempunyai kemampuan untuk memikul beban yang lebih besar ya. Jadi kalau misalkan ini adalah dalam watt, makanya ini ada ini ya, jaringan, makanya P ya, gaya dalam bentuk KW yang bisa dipikul jaringan. Ini adalah PG, daya yang dipikul oleh generator. Kalau frekuensinya generator lebih besar, ini kalau frekuensi generator diperbesar lagi misalkan ya, frekuensi generator besar lagi, ini kan daya yang dipikul segini, hingga ini daya bisa dipikul oleh keduanya akan bertambah besar. Kalau ini misalkan 10 tadi 10, ini misalkan 5 ya. 5 total daya dipikul ke sistem itu 10 dari jaringan ini dari generator yang lain ya. Generator PG1 memikul 5 kW juga. Kalau ini kita perbesar frekuensinya naik ke sana, ini frekuensi jaringan ini. Maka daya yang dipikul kalau ini 5 lagi, daya yang dipikul oleh jaringan menjadi naik lagi dari ini. Di 20. Kalau ini kita perkecil, kita turun frekuensinya, katakan kalau pas di sini ya, di titik ini pas sama aja lah, titik pas di titik di sini. Frekuensi generatornya kita turunkan dengan dari bahan bakar tadi turun,
maka generator nggak akan mikul apa-apa. Yang bisa dipikul oleh sistem ini hanya 10 ini aja. 10 ini aja. Tapi kalau ini kita turun lagi frekuensinya segini, generator ini menyerap lagi dari jatahnya yang dipikul jaringan tadi, yang 10 tadi, yang sebagian ini, yang sebesar ini diambil oleh generator ini. Diambil oleh generator sebesar ini. Kalau tadinya ini jaringan real 10, generatornya mengambil 5, berarti nggak kuat kan? Sistemnya nggak kuat, jadi minus gitu kan. Nggak bisa. Makanya di dalam apa itu? Di dalam paralel ya, pas paralel ideal kita harus di sini. Dan begitu nyambung ke harus cepat-cepat kita naikkan supaya generator memikul sebagian. Batasan ini mana? Batasan ini juga kapasitas generatornya. Kapasitas generatornya juga bisa dinaikkan tinggi. Ini ada batasan kecepatan frekuensi yang bisa dihasilkan oleh generatornya. Ya. Gitu ya. Terima kasih, Sama Pak. kemudian ilustrasi sehari-hari kalau Anda naik motor bergandingan, dua buah naik motor gandingan kecepatan sama gitu ya. Tiba-tiba satu menaikkan kecepatan gitu, gitu kan. Yang satu kan jadi daya dihasilkan keduanya kan satunya kan ketarik ya. Kalau satunya dikurangi kecepatan kan yang dikurangi kecepatannya kan menarik beban ya, membebani yang satunya gitu. Nah itu yang ilustrasi real sehari-hari secara logis seperti itu. Tapi kalau secara grafis bisa kita terangkan seperti ini. Bisa kita rasakan kalau kita naik motor ya. Itu ya Mbak ya, ini yang digambarkan. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi, nanti tak kasihkan jawabannya, ini data pertumbuhan tak berikan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tapi ini di luar yang tadi Bapak bahas, jadi saya terpikirkan seperti ini, Pak. Kan di beberapa pembangkit generator sama turbinnya itu gak cuma satu unit, Pak ya. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa unit seperti ini, untuk menyamakan, untuk sinkronisasi ke jaringannya seperti apa, Pak ya? Apa perlu kita sinkronisasi langsung satu persatu ke jaringan atau digabungkan terlebih dahulu, Pak ya? Enggak, satu-satu masuknya, satu-satu, tetap satu-satu, nggak bisa barengan, nggak bisa satu-satu. Jadi misalkan misalkan ini jaringan ya, ini generator satu ya, ada generator ya, ini pembangkit ya, pembangkit ya. Kemudian di mana kebetulan di pembangkit itu punya tiga unit ya, tiga unit. Ini biasanya memang di pembangkit tidak hanya satu unit, tidak hanya satu, bisa ada 2, 3 atau 4, bahkan ada yang lebih. Maksudnya tetap satu-satu, nggak bisa 3 dijalankan bareng, masuk bareng, nggak satu-satu. Jadi ini masuk dulu ya, tes, ya, masuk kan, proses sinkron masuk ya, masuk udah selesai, kemudian ini tergantung ini
ini mau dioperasikan apa enggak. Untuk mengoperasikan ini semuanya, ya, mengoperasikan ini semua kita juga tidak, artinya tidak leluasa punya tiga kita operasikan enggak, ya. 3% enggak. Untuk masuk ini pun kita harus komunikasi dari apa, operator pembangkit ke pengatur beban, ya. Jadi yang sering saya tahu ya, kalau saya ke yang jalan pembangkit ya, untuk proses mau hidupkan mesin aja ya. Jadi misalkan mati semua ya, mati. Atau yang satu tuh mati ya, satu mati ya, mati. Yang dua hidup. Untuk menghidupkan kembali ini, mati karena mungkin ada gangguan, mungkin ada perbaikan apa. Untuk bisa menghidupkan ini kita harus izin dulu. Yang namanya ke pusat pengatur izin Pak, ini misalkan unit 1, 2, 3, unit 3 mau start up ya, jalan ya. Setelah jalan, tidak itu juga tidak bisa boleh langsung masuk ke jaringan, enggak, izin dulu Pak, mohon izin, ini posisi unit 3 misalkan siap untuk masuk jaringan ya. Jaringan, izin dulu, mesti izin. Kalau nggak diizinkan ya nggak bisa masuk, nggak boleh, karena ini akan mengganggu sistem dan lain, kecukupan apa itu ketersediaan listrik di jaringan, butuhnya seberapa banyak. Karena dengan masuk ini kan mungkin apa sih itu, beban-beban yang ada di jaringan yang tadinya diambil oleh pembangkit yang lain, ya, mau nggak mau sebagian beban harus diambil oleh ini. Jadi ada pengaturan seperti itu. Ini pun juga gitu. Oh ya silakan masuk. Begitu masuk ya izin lagi Pak. Ini sudah masuk jaringan, ya kan? Ya silakan dinaikkan dulu, dinaikkan sampai sekian dulu naik, dinaikkan sekian kecil biasanya kan, begitu masuk tek langsung dinaikkan. Nah, untuk izin naik ke beban berapa selanjutnya, misalkan ini 100 ya kan, 100 mega gitu ya, 100 mega. Ini enggak setelah begitu masuk kita langsung naikkan 100 mega, enggak. Paling begitu masuk kita naikkan jadi 5 aja. Setelah 5 kan Pak ini sudah stabil, minta apa tambah daya. Dari sana apa tuh mendikte lagi, silakan dinaikkan ya, sampai 50 ya, 50 MW sekian var. Kita kalau diizinkan segitu ya, nah segitu kita nggak boleh, izinnya cuma 50 kita naikkan menjadi 75, nggak boleh, karena dia membagi seluruh beban itu ke pembangkit yang lain. Gitu Mas prosesnya Mas, satu-satu ya. Oh iya baik Pak, terima kasih banyak Ya. Pak. Demikian juga kalau misalkan itu bukan karena masuk aja, misalkan kita di pembangkit itu sudah ada indikasi unit 2 misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi waktunya on hold mati ya, itu sudah harus lapor dulu. Nah, ini unit 3 schedule-nya bulan depan atau 2 bulan lagi mau shutdown overhaul ya, harus izin dulu. Oh kalau diizinkan boleh kita laksanakan, kalau tidak diizinkan ya nggak bisa, karena untuk menjaga kontinuitas di jaringan. Jadi nggak semudah itu ya kita punya pembangkit langsung masuk, nggak. Ada yang pengaturnya ya. Karena kalau tiba-tiba kita nggak izin tiba-tiba ini kita off kan, nah itu akan terganggu sistemnya. Jadi saya pernah itu bukan off karena gangguan, dulu di Kamojang itu udah lama ya, udah lama. Sudah lama pas kebetulan saya di sana waktu itu ada sertifikasi ya ke sana ya. Ada di sana itu ada satu grup pembangkit itu, mulai dari Kamojang dulu, kemudian ada di Wayang Windu, kemudian di Wayang Windu itu Pengalengan,
satu lagi di mana di Kamojang yang ada di Pertamina ya, ada 3 tempat grup jadi satu grup besar. Nah itu yang ini gangguan ini gimana ya? Di Pengalengan kan, di Pengalengan itu satu unit trip ada gangguan, trip satu trip yang lain ikut trip itu, Kamojang ikut trip semua. Kenapa? Karena tadinya beban ini 100 ya kan, dari 3 itu total mengambil 100 mega, misalkan ini Pengalengan, Kamojang, ini Pertamina gitu kan. Masing-masing ini punya beban 100, katakanlah ini 45 ya. Ini ngambil 45, ini ngambil 20 ya kan. 20 berarti ini 65, misalkan ini 30 aja lah, 30 kan 90 ya. Misalkan ini ya. Kurang ini ya. Ini harusnya lebih ini. 35 ya. 35 ya. 35 ya, dari parkir 465, 35 100 ya. 35 ya. 45, 20, 35, 100, 90, 100. Kalau tiba-tiba satu trip ini ya, trip ya, gangguan, artinya pembang intinya hanya menghasilkan 45 ditambah 30, bisa menghasilkan 75. Padahal beban di jaringan 100 ya. Jadi ada overload. Jadi beban-beban yang ini tadinya harus dipaksa dua-duanya ini 45 dan 35, 30 ini harus membuat 100, nggak kuat. Ini overload, ikut trip semua akhirnya. Pernah ya, dan trip semua tiba-tiba karena satu unit ada gangguan. Karena kalau Anda nanti di pembangkit jadi operator ya harus taat ya pada yang ngatur beban. Gitu Mas ya. Satu-satu. Ya, overhaul juga harus lapor dulu sebelumnya, mau masuk juga lapor sebelumnya. Kalau nggak dibolehkan, nggak boleh dibolehkan untuk overhaul, jangan bulan depannya lagi ya. Ikuti karena menjaga keseimbangan tersediaannya. Yuk. Nah kan, dan ya memang yang paling enak kalau kita praktek langsung ya, praktek langsung Anda punya keyakinan dan keahlian memparalelkan pembangkit ya. Memparalelkan pembangkit itu yang 5 mega, yang 100 mega, yang 200 mega itu sebenarnya sama saja. Misalkan semua indikator, semua persyaratan sudah bisa terpenuhi. Jadi yakin bisa ya. Chance kita untuk menyambungkan itu punya. Kalau hanya seperti ini ya hanya di awang-awang ya. Membayangkan timingnya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti nggak sampai akhir semester bisa ke kampus Anda ya. Sebenarnya gini kan itu sehari aja ya Anda langsung ke kampus, ngerangkai, menjalankan. Yang penting Anda bisa menjalankan, bisa Anda mengoperasikan timingnya kapan, terus Anda punya sense skill itu udah cukup sebenarnya. Kalau yang data-data kan bisa diberikan. Itu ya. Jadi ini Anda siapkan dulu, bikin draft laporannya, nanti datanya tak kasih, tak jadikan di depan. Anda pilih-pilih aja, nggak harus ditulis semua gitu ya. Anda pilih yang yang gini-gini, nggak perlu Anda masukkan ke dalam laporan ya. Anda pilih-pilih aja, nggak harus semuanya. Yang penting
dasar teori ya kasih kita sedikit dan nggak usah banyak-banyak. Nah, masa banyak-banyak Anda bisa disimpan di otak Anda, kemudian Anda bikin rangkaian percobaan, gini-gini nggak perlu ada masalahnya. Cukup untuk Anda tahu ya rangkaian percobaan yang seperti ini yang Anda gambarkan ini di gambar, kemudian Anda bikin gambar ilustrasinya yang gambar ini, motor ini Anda ambil ya kan sebagai penggeraknya, kemudian gambar simulatornya, ini gambar geometernya, geometernya. Nah, ini generatornya ya. Generatornya Anda ambil ini. Pernah pakai wattmeter ya, Mas ya? Belum, Pak. Halo? Halo? Belum. Pernah pakai wattmeter? Belum, Pak. Halo? Halo? Belum, Pak. Oh, belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke. Ini ada apa itu rangkaiannya buat meter yang 3 fasa, buat meter 1 fasa. Buat meter ini, nah ini ya, ini ada terminalnya B1, B2, E1, E2, M ini L, ini M juga L, ini E1, E2, B1, B2 ya. Ini di sini ada gambar-gambar rangkaiannya. Ini ada dari suplai itu dari sumber. Kalau di apa itu di Zamorik paralel ini dari generator yang ini masuknya ke jaringan. Karena 3 fase, ini ada tiga kawat ya. Kalau Anda perhatikan satu-satu misalkan ya, ini dari salah satu fase dari ya, ini salah satu fase dari generator ya, generator. Jadi kalau Anda membuat rangkaian, sekali lagi Anda membuat rangkaian, usahakan satu jalur. Kalau begitu ada sudah ngetap satu jalur ya, selesaikan sampai jalur terakhir, satu loop tertutup yang ada loop tertutupnya ya, ampere meter. Untuk voltmeternya jangan dilihat dulu, belakangan aja biar tidak banyak salah. Anda juga lebih cepat, urutkan juga lebih gampang. Begitu ngetap satu, jalurkan sampai selesai. Sampai selesai artinya sampai loop tertutupnya ketemu. Ya. Misalkan ini jalur ini ya, ini masuk sini ya, masuk ke sini kemana lagi ini terminal M ya. Jadi ini ada M tadi di sana tadi ada 2 kan terminalnya ya. Ini ada M, ada L, ada M, ada L. Ya. Jadi rangkaian itu masuk ya kan M ya kan, keluarnya L ya. Kalau ini nah masuk ke sini ya kan, masuk ke sini ya kan, dari generator keluar ke beban ya, ke beban aku ya, selesai satu jalur gitu ya, selesai.
kemudian ya ini satu jalur selesai ya. Nah, selesai. Yang tengah juga gitu, ya tengah ini bisa langsung ke beban, ini masuknya ke kom, ya, masuk ke kom, masuk ke trans jalur langsung, ini nggak masuk. Ini yang komnya mana komnya? Ini kelihatan ini di sini ada komnya. Saya nggak kelihatan. Ada di sini ada komnya ada ya. Kemudian jalur satunya ini sama dengan ini masuk M juga, ini kan, tuh masuk ke sini sama ya, ini yang tadi selesai ini masuk ke ya sini ya, masuk ke kom langsung ya, masuk ke di nanti ada terminasi. Nah, yang sini ini sama dengan A, masuk sini ya, ini ke M juga ya, ke M, keluar M-nya L, ini masuk ke C sana. Jadi ini M yang sebelah sini maksudnya ya, masuk M sebelah sini, masuk di sini, keluarnya L ini sana ya. Beban. Ini beban sana ya. Itu selesai. Kemudian ini ada V1, V2. V1, V2 ini kalau di ini ada apa? V1, V2 ini ada yang 300 volt, ada yang 600 volt. Kita pilih yang mana? Kita pilih tegangan yang nanti yang masuk ke wattmeter ini berapa besar tegangannya. Kalau 3 fase tentu tegangannya 380. Nah, ini kan. Ini komnya tadi ya. Ada 300, ada 600. Jadi kalau tegangan yang masuk ke sini ke alat ukur wattmeter tadi 380 ya, Anda jangan ngetap ini, ngetap yang sebelah sini. Ini yang ujung. Nah, ini M ya. M-nya ini disambung ke M1 ke sini. Sini ya. Yang ini juga ke sana. Karena ini sama, ini 300 900. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada pilihan untuk operasi. Jadi kalau Anda hubungkan ini tuh yang ini ya. Ini kalau udah hubungan seperti ini, itu yang mana? Di sebelah sana kelihatan ya. Oh di bawah sana nggak kelihatan. Kelihatan ini. Ini kalau ada hubungan seperti ini ada jumpernya bisa dirubah hubungan ini. Ini adalah untuk besar arus 5 ampere. Artinya kalau Anda hubung seperti ini, wattmeter ini mampu dialiri arus maksimum 5 ampere. Tapi kalau Anda hubung seperti ini, dua-duanya jumper bisa dilepas-lepas, dipindah-pindah. Kalau Anda hubung seperti ini batasnya ampernya sampai 10 ampere. Sampai 10 ampere, tergantung nanti Anda perkirakan arus yang akan mengalir ke wattmeternya berapa ampere. Nah, ini faktor pengalih kalibrasinya. Jadi kalau Anda tappingnya di 5 ampere ya, pakai seperti ini ya. Kemudian di tapping tegangan 300 ya kan, maka faktor pengalihnya 1. Kalau tapping seperti ini ya kan, tapping tegangan di 600 ya, faktor pengalihnya 2. Tapi kalau ada hubungan seperti ini, ada jumpernya seperti ini
bisa 10 ampere ya, 10 ampere. Kalau di tapping tegangan 300, faktor pengalinya 2. Kalau di tapping voltnya 600, faktor pengalinya 4. Jadi kalau yang ini dihubungkan ke sini ya, ini faktor pengalinya 4, artinya setiap pembacaan alat ukur harus dikalikan dengan faktor pengali ini ya. Faktor kalibrasi ya. Saya yakin bisa lah berarti ya. Ini udah ada, tinggal ikutin. Kemudian ini buat meter ya, meter biasa. Ini ke jaringan ya, ke jaringan itu jaringan Anda ngambilnya ini nggak pakai beban yang gini-gini lagi. Jaringan ngambil ke sini ya, masuk ke sini. Jadi kalau ini ada sumber AC, sumber AC 30 ampere, maksudnya ini kapasitas. Jadi kalau breaker ini kapasitasnya bisa sampai 30 ampere, kalau yang ini 10 ampere. Jadi kalau di sini ada masukkan ke autotrafo ya, autotrafo ini ya, banyak arah, fase, generator keluar, ini keluar generator masuk ke yang tadi, maka keluaran ini yang ke sini, yang jaringan itu Anda ngambil yang sebelah sini, ini yang 30 masuk ke sini ya jaringannya ya, kita muter lagi yang AC. Yang ininya belum ada ya. Belum ada, nggak ada yang memberikan. Gitu ya, silakan kalau masih ada lagi. Jadi Anda siapkan dulu itunya laporannya sama bikin rangkaian ini. Minggu depan saya carikan gambar yang ini, gambar untuk ininya ya. Oh, ini belum ada ya. Ini coba tadi kan tak share yang ini ya, yang sudah kita share ini. Minggu depan kita ketemu lagi, saya terangkan sedikit lagi, baru Anda bikin laporan. Silakan, masih ada lagi? Masih ada yang ditanyakan? Dia Muhammad, Egi, Abi. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk minggu depan dari kitanya itu siapkan seperti tujuan, terus dasar teori dan rangkaian dan seterusnya. Jadi tinggal minggu depan tinggal data perhitungan, data perhitungan sama pembahasan yang mungkin yang belum ya, Pak. Iya, biar Anda nyicil kan? Ya, Pak. Biar nanti Makasih, kan Pak. kebagian 3 minggu ya rapatkan minggu depan. Kalau Anda sudah nyicil bikin dasar teori dan lain-lain rangkaian, nanti kalau ada data kan tinggal Anda bikin pengolah data ya kan. Minggu ketiga Anda bisa submit laporan. Numpuk-numpuk itu. Kalau Anda nanti numpuk lagi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini harusnya kan kalau praktek kan Anda
minggu depan bisa langsung praktek. Cuman kalau harus ngomong saya 6 jam ya kelamaan saya ngomong 6 jam terus-terusan itu. Ngomong 2 jam udah, apalagi melototin apa layar monitor gini. Silakan. Kalau nggak ada, udah cukup. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Sekali lagi sekali kasihkan datanya. Masih ada? Atau sudah cukup? Sementara cukup? Asbi? Dari saya sudah cukup, Pak. Tanyakan? Dari saya sudah cukup, Sudah Pak. cukup. Sudah cukup jelas. Relita? Aira? Dari saya juga cukup, Pak. Ya. Oke. Ya sudah, kalau sudah cukup untuk pertemuan hari ini, saya akhiri ya. Minggu depan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya off ya.